Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya Ervian selaku moderator akan memandu jalannya pemaparan kelompok kami, yaitu kelompok 14 terkait teknologi jaringan komputer. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Mutia Fahira dengan NIM 02304014. Saya sendiri Ervian dengan NIM 02304036, Ahmadi dengan NIM 02304055, Ahmad Rizal dengan NIM 02304075, dan Muhammad Saifullah dengan NIM 02304096. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan membahas tentang materi teknologi jaringan komputer. Di era digitalisasi saat ini, teknologi berperan penting bagi keberlangsungan hidup manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari yang tidak akan lepas kaitannya dengan bantuan teknologi. Hal ini menjadi acuan dalam memajukan peradaban manusia dari cara berpikir maupun dalam menghadapi segala permasalahan, dan untuk bahasa pola pikir kompleks agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Dengan adanya perkembangan zaman dan bantuan teknologi informasi yang semakin pesat ditunjang berbagai penemuan dan inovasi. Berbagai penemuan dan inovasi telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia. Secara langsung ataupun tidak langsung, teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia karena kemudahan dan pekerjaan manusia dengan adanya dukungan dari teknologi. Teknologi informasi memudahkan manusia untuk berbagi informasi atau mencari informasi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya teknologi internet dan jaringan. Sekarang ini internet merupakan suatu kebutuhan dalam berbagi informasi ataupun mencari informasi. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang didesain untuk dapat berbagi data, informasi, dan sumber daya. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari komputer yang dirancang untuk dapat berbagi data, informasi, dan sumber daya. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan menyediakan layanan informasi dan data. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi pertama. Jaringan atau biasa disebut dengan network merupakan sistem pengoperasian yang menghubungkan beberapa perangkat komputer atau perangkat lain yang bisa terkoneksi dengan komputer. Jaringan komputer sendiri terdiri dari beberapa tipe. Ada yang berbentuk fisikal, ada pula yang berbentuk nirkabel. Jaringan fisikal artinya jaringan yang masih menggunakan benda fisik dalam melakukan koneksi. Contohnya kabel. Contoh jaringan fisikal adalah local area network atau biasa disebut dengan LAN. LAN ini bersifat lokal yang artinya hanya digunakan di suatu tempat atau di suatu ruangan. Yang kedua yaitu ada wide area network atau biasa disebut dengan WAN. WAN ini bisa diidentik dengan adanya penggunaan router and switch. WAN bisa mengcover lebih besar daerah, namun biasanya kecepatannya lebih lambat karena jarak yang dibutuhkan untuk mengirim data sangat jauh. Selanjutnya yaitu tujuan jaringan komputer. Yang pertama, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang kedua yaitu jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap up to date. Yang ketiga yaitu jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Yang keempat yaitu jaringan menjadikan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Yang kelima yaitu jaringan membantu pelayanan lebih efektif. Selanjutnya yaitu struktur jaringan komputer. Jaringan komputer dapat dibangun dengan
4 komponen yang terdiri dari end-device, intermediary device, media transmisi, dan software. Yang pertama yaitu hardware end-device. End-device merupakan interface antara jaringan komputer dengan manusia. Contoh komputer, network printer, phone, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hardware intermediary device. Fungsi dari intermediary device ini yaitu regenerate dan retransmit sinyal data. Yang kedua yaitu menyediakan koneksivitas dan menjaga arus data pada jaringan komputer. Contoh dari intermediary device diantaranya yaitu switch atau hub, router, dan modem. Selanjutnya yaitu media transmisi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jaringan komputer memiliki dua media transmisi, yaitu kabel dan wireless. Untuk jaringan kabel, terdapat dua jenis kabel yang dapat digunakan, yaitu copper kabel dan fiber optik. Yang terakhir yaitu software. Software dapat berupa program yang digunakan dalam proses komunikasi. Bisa juga berupa device yang mendukung program tersebut berjalan, atau juga bisa berupa sebuah protokol yang mengatur proses komunikasi data. Topologi merupakan konsep atau cara tata letak yang menjelaskan bagaimana berbagai komputer dan hardware lainnya dapat membangun jaringan komputer. Topologi dasar terdiri dari 4 macam yaitu ring, bus, star, dan tree. Nah, yang pertama adalah topologi ring. Metode token ring sering disebut ring saja, merupakan cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring atau lingkaran seperti pada gambar di samping. Biasanya tidak dibuat secara fisik, melainkan dengan sebuah konsentrator dan terlihat seperti topologi star. Keuntungan digunakannya topologi ring yaitu data akan sampai ke tujuan secara tepat, karena data akan dicek pada setiap node yang dilewatnya dan mengurangi terjadinya collision. Nah, yang kedua adalah topologi bus. Topologi bus diimplementasikan dengan menggunakan media fisik berupa kabel koaksial. Keuntungan menggunakan topologi bus untuk jaringan lokal yaitu cocok untuk penggunaan terhadap jaringan sederhana, karena tidak memerlukan banyak kabel dan sistem cabling yang mudah. Namun, kelemahannya yaitu penggunaan konektor BNC dan terminalnya yang cukup mahal. Di samping itu, apabila kabel putus, maka seluruh jaringan akan terputus juga. Nah, yang ketiga, topologi star. Kelebihan dari topologi star ini yaitu data yang dikirimkan dapat sampai ke tujuan tanpa melalui node yang lain kecuali hub dengan menggunakan antar host sehingga data cepat terkirim. Selain itu, salah satu kabel putus, maka koneksi host lain tidak akan terganggu. Kekurangannya terdapat tambahan perangkat yaitu hub atau switch yang menghubungkan antar host. Hal ini mengakibatkan banyaknya kabel dan konektor yang harus dipakai karena setiap host harus berkoneksi ke hub atau switch. Nah, yang keempat yaitu topologi tree atau hybrid. Topologi tree atau hybrid merupakan gabungan antara topologi star dan topologi bus. Switch atau hub sangat berperan dalam pembentukan topologi ini, karena topologi ini dapat dibangun dengan menggunakan beberapa hub atau switch yang saling terhubung satu sama lain untuk membuat berdasarkan skala yaitu Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, Wide Area Network atau WAN, dan Internet. Media penghantar terbagi dua yaitu Wire Network. Wire network adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantarnya. 2. Wireless network. Wireless network adalah
suatu jaringan tanpa kabel di mana media transmisinya menggunakan frekuensi radio atau RF dan infrared atau IR, dan yang fungsinya yaitu peer-to-peer adalah jaringan komputer di mana setiap komputer dapat bertindak sebagai server dan dapat bertindak juga menjadi klien. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaringan komputer dapat sharing resource atau data program peripheral komputer. Yang kedua, jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. Yang ketiga, jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang keempat, jaringan komputer memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Yang kelima, jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Yang keenam, jaringan komputer dapat menjaga keamanan data lebih terjamin atau hak akses. Yang ketujuh yaitu jaringan komputer menghemat biaya, pengembangan, dan pemeliharaan. Yang kedelapan, jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Selanjutnya, keuntungan jaringan komputer. Keuntungan utama yang langsung dapat dirasakan dari network sharing itu adalah internet. Karena pada hakikatnya internet itu sendiri adalah serangkaian komputer atau ribuan bahkan jutaan komputer yang saling terhubung satu sama lain, berevolusi dan berkembang dari waktu ke waktu sehingga membentuk satu jaringan kompleks seperti yang kita rasakan sekarang ini. Keuntungan lain dilihat dari sisi internal network adalah resource sharing, reliabilitas tinggi, menghemat uang, hardware sharing, keamanan dan pengaturan data, kestabilan dan peningkatan performa komputasi. Selanjutnya, kerugian jaringan komputer. Jaringan dengan berbagai keunggulannya memang sangat membantu sekali kerja dalam suatu perusahaan. Tetapi kerugiannya juga banyak apabila tidak disadari dari awal. Berikut beberapa kerugian dari implementasi jaringan. Yang pertama, biaya yang tinggi kemudian semakin tinggi lagi. Yang kedua, manajemen perangkat keras dan administrasi sistem. Yang ketiga, sharing file yang tidak diinginkan. Yang keempat, aplikasi virus dan metode hacking. Mungkin itu saja dari saya serahkan ke moderator. Baik, mungkin hanya itu yang kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.